Shalom, salam sejahtera dan salam jumpa kembali bersama channel ini dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, di edisi kali ini saya akan membahas dan sekaligus menjawab satu komentar dalam video saya yang mengatakan bahwa saya hanyalah jemaat mingguan yang tidak mengerti dengan Alkitab dan juga Al-Quran. Ya, saya mau menjawab buat teman kita ini bahwa kalau berbicara Al-Quran, saya mengaku saya tidak paham. Karena saya bukan orang Arab dan saya juga bukan beragama Islam kayak kamu saudaraku. Jadi untuk apa saya paham Al-Quran? Tetapi kalau kau berbicara tentang Alkitab dan iman saya kepada Yesus Kristus, saya di sini dan siap menantang kamu. Mudah-mudahan teman saya yang punya komentar ini bisa menonton video ini. Ya, saya tidak memberikan namamu di sini karena saya sayang kamu dan menjaga privasi pribadi kamu. Ya, saya akan menjawab kamu dengan beberapa kontroversi dalam Al-Quran yang kamu percaya sebagai firman Allah. Yang pertama, kontroversi Al-Quran yang bertentangan dengan keempat Injil kami orang Kristen, yaitu tentang Yesus yang Al-Quran merubah seenaknya menjadi Isa. Ya, katanya Al-Quran mengatakan bahwa bukan Yesus ya, Isa lahir di bawah pohon korma. Kira-kira Isa yang mana? Kalau Isa yang kau katakan bahwa dia adalah nabi dalam Al-Quranmu, silakan. Tetapi kalau Isa yang kau katakan itu Yesus, minta maaf. Yesus tidak lahir di bawah pohon korma. Tetapi Yesus lahir di sebuah kota bernama Bethlehem, di sebuah kandang. Dan ini tercatat jelas di dalam Alkitab kami, keempat kitab Injil besar kami, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan diperkuat lagi oleh kesaksian-kesaksian dari murid-murid Yesus dalam kitab-kitab mereka atau surat-surat mereka. Jadi sekali lagi, kalau yang Al-Quran maksudkan adalah Isa menurut keyakinan kamu dan teman-teman Muslim, dan Isa itu bukan Yesus, silakan. Tetapi kalau Isa itu Yesus, sekali lagi maaf, Yesus tidak lahir di bawah pohon korma. Karena tidak ada pohon korma yang tumbuh di Palestina atau Bethlehem. Kontroversi yang kedua, yang kau dan teman-teman Muslimmu percaya, Al-Quran mencatat bahwa Yesus adalah keponakan dari Musa dan Harun. Yesus adalah anak Maryam. Kalau menurutmu ini adalah Yesus, minta maaf, salah lagi kau dan Al-Quranmu. Tetapi kalau menurutmu Isa dan Yesus berbeda, itu keyakinanmu. Silakan engkau meyakini itu. Tetapi sekali lagi, kalau kau bertujuan bahwa Isa adalah Yesus, minta maaf, Yesus bukan keponakan daripada Musa dan Harun. Dan Yesus juga bukan anak Maryam yang hidup sesaman dengan Musa dan Harun pada saat bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Ingat itu ya. Kalau Isa Yesus, minta maaf, Yesus tidak lahir sesaman dengan Musa dan Harun. Tetapi Injil mencatat bahwa Yesus lahir pada saat Kaisar Agustus dan Raja Herodes berkuasa di Yudea. Sekali lagi, kitab Injil mencatat bahwa Yesus lahir pada saat Kaisar Agustus dan Raja Herodes bertindak sebagai penguasa di Yudea.
yaitu pada abad pertama Masehi. Yang berikut, kontroversi yang berikut. Kalau kau mengatakan bahwa Isa adalah Yesus, kau salah. Tetapi kalau kau mengatakan bahwa Isa itu nabimu dalam Al-Quran, silakan, itu imanmu. Ya. Kontroversi yang berikut yaitu kau mengatakan di dalam Al-Quranmu lewat nabimu bahwa Isa tidak disalibkan. Kalau itu Isa, silakan kau yakini, karena kami orang Kristen tidak percaya Isa. Yang kami percaya itu Yesus. Tetapi kalau kau mengatakan bahwa Isa itu Yesus, minta maaf. Yesus pernah lahir, hidup, mati, dan bangkit bagi kami orang Kristen dan bagi dunia ini. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kami manusia. Karena yang dapat menghapuskan dosa hanyalah Allah sendiri. Iya. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa pada hari kelahirannya, pada hari kematiannya, dan pada hari kebangkitannya. Dalam surat Maryam. Tetapi Al-Quranmu sendiri yang mengatakan bahwa tidak, Yesus tidak mati atau Isa tidak mati. Ya, sekali lagi, kalau bukan Yesus, silakan, itu keyakinanmu. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa Isa itu Yesus, ya, siapa kira-kira yang diserupakan, yang menyerupai wajah Isa atau Yesus itu kemudian disalibkan? Sampai detik hari ini, Al-Quran tidak bisa membuktikan siapa gerangan orang yang diserupakan Allah untuk mati menggantikan Isa dalam keyakinanmu itu. Silakan tunjukkan satu ayat saja siapa dia, orang yang diserupakan Allah untuk menggantikan kematian Isa atau Yesus di kayu salib itu dari dalam Al-Quran. Ya, karena kau mengatakan saya jemaat mingguan, silahkan buktikan satu saja ayat Al-Quran yang mengatakan, oh ini dia orang yang diserupakan yang sama dengan Yesus. Yang berikut, Al-Quran mengatakan bahwa pada saat kelahiran atau masa-masa persalinan Elizabeth, istri dari Nabi Zakaria, karena ketidakpercayaan Nabi Zakaria setelah mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, ya, malaikat Tuhan mengatakan bahwa engkau akan bisu selama 3 hari. Ya, ini dalam Al-Quranmu. Tetapi di dalam kitab kami, kitab Injil mengatakan bahwa di saat persalinan Elizabeth, saat mengandung Yohanes Pembaptis pada saat itu, karena ketidakpercayaan Zakaria, maka malaikat Allah mengatakan kepada Zakaria bahwa engkau akan bisu selama 9 bulan. Nanti setelah kelahiran anakmu, setelah engkau memberikan dia nama, dan engkau sendiri akan memberikan dia nama Yohanes, karena dialah yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhanmu, kata malaikat Gabriel. Dan itu terjadi selama 9 bulan. Zakaria tidak bisa berbicara dan dia menjadi bisu. Dan terbukti di saat Elizabeth melahirkan Zakaria, melahirkan Yohanes, ya, di saat Elizabeth melahirkan Yohanes, maka terbukalah mulut Zakaria dan kemudian menulis nama Yohanes untuk anaknya. Dan di saat itulah Zakaria dapat berkata-kata. Dan ini tercatat jelas sekali lagi dalam keempat kitab Injil kami. Sangat berbeda jauh dengan Al-Quranmu yang dibawa oleh nabimu 600 tahun kemudian setelah kehidupan Yesus Kristus di bumi. Ya, jadi kalau kau mengatakan saya jemaat mingguan, minta maaf, kau salah.
Kalau kau mengatakan saya tidak paham dengan Al-Quran, memang saya tidak paham. Karena saya bukan orang Arab, saya bukan beragama Islam, tapi saya beragama Kristen dan saya adalah Kristen sejati yang siap membantah kamu apabila kamu berbicara tentang Yesus Kristus, dan apabila itu salah, saya di sini siap membantah kamu. Bahkan saya siap membantah semua orang-orang Islam, para mualaf-mualaf, mantan-mantan Kristen. Saya di sini siap untuk membantah kalian kalau kalian berbicara salah tentang iman percaya kami dan tentang Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yaitu adalah kontroversi-kontroversi ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan sekali dengan kitab Injil yang ada terdahulu sebelum Al-Quran. Mana yang dapat dipercaya? Yang terdahulu atau yang terkemudian? Mana yang dapat dipercaya? Melihat, mendengar, kemudian menulis, atau yang hanya mendengar dan menulis tanpa melihat? Dan mereka yang menyaksikan, melihat, dan mendengar kemudian menulis adalah mereka yang menulis kitab-kitab Injil dan mereka yang disebut dengan rasul-rasul Yesus Kristus, yaitu ke-12 murid Yesus Kristus dan orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus pada saat itu. Yaitu adalah mereka saksi-saksi mata yang dapat dipercaya. Kalau Muhammad minta maaf, dia tidak menyaksikan dan dia tidak melihat dan mendengar sendiri. Tapi dia mendengar juga dari orang lain yang tidak hidup sesama dengan murid-murid Yesus dan Yesus pada abad pertama Masehi. Jadi sampai di sini saudaraku tadi yang mengatakan bahwa saya adalah jemaat mingguan, semoga kau bisa menonton video saya ini dan saya tunggu komentar kamu berikutnya lagi. Dan buat teman-teman yang Muslims, kalau kalian percaya Isa bukan Yesus, silahkan, itu iman percaya kalian. Tetapi jangan samakan Isa dengan Yesus, karena Yesus dan Isa tidak sama sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Quran. Ya, buat kami Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Dan ini adalah kata Yesus sendiri. Tetapi kalau teman-teman mengatakan bahwa kitab-kitab kami orang Kristen sudah dipalsukan dan bukan asli, ya, pertanyaan kembali buat teman-teman yang Muslim. Mari silakan tunjukkan kepada kami orang-orang Kristen ini keaslian dari kitab kamu orang Kristen. Oke, sampai di sini buat saudaraku tadi. Ya, sekali lagi saya tidak memposting namamu di video saya ini karena saya menjaga privasi pribadi kamu. Namun mudah-mudahan kau bisa menonton dan teman-teman Muslim juga bisa menonton. Dan juga buat para mualaf-mualaf seperti Yahya Waloni, Irene Handono, Eric Mualaf Channel, dan Felix Xiao. Mudah-mudahan kalian bisa nonton ya. Oke, saya tunggu komentar-komentar kalian dan saya siap menjawab semua komentar-komentar kalian. Akhirnya buat teman-teman yang Kristen, Shalom, salam kuat di dalam Yesus Kristus dan salam damai di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 dapat berlalu
dan kembali kita boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.